Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi kali ini ketemu lagi sama aku. Perkenalkan, saya Tasyaufik Azizah dengan NIM 14014211382 dari Rombel I Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu pendidikan IPA SD, beliau Ibu Dewi Nilam Tias SPD MPD. Dan kali ini di video kita kali ini kita akan belajar mengenai apa sih neraca Kartesius itu. Nah teman-teman sebagian mungkin sudah pernah melakukan simulasi atau praktikum ini. Tetapi bagi teman-teman yang belum tahu sama sekali apa sih neraca Kartesius itu dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian apa konsep yang didapat dari praktikum yang nanti kita lakukan. Oke, so simak pembahasan selanjutnya. Let's get started. Oke teman-teman, nah sebelum kita masuk dan mensimulasikan neraca Kartesius yang akan kita buat nanti, teman-teman di sini aku akan menjelaskan sedikit teori mengenai apa sih alat peraga sederhana. Nah, alat peraga sederhana adalah alat yang dibuat secara sengaja dalam bentuk sederhana untuk menunjang proses pembelajaran, sehingga diharapkan peserta didik akan lebih atraktif dan keep enjoying in this class dengan memperoleh pemahaman yang lebih kompleks dari teori yang sudah disampaikan oleh guru. Jadi di satu sisi peserta didik mempunyai pengetahuan, kemudian ia juga memiliki pengalaman dalam proses pembelajaran. Dan dengan adanya alat peraga ini diharapkan proses pembelajaran berjalan lancar dan efektif. Oke, pada pertemuan kita kali ini teman-teman, aku akan mengajak kalian belajar mengenai bagaimana sih benda bisa melayang, terapung, dan tenggelam. Kenapa ketiga peristiwa ini bisa terjadi ya? Oke, nah ketiga peristiwa ini teman-teman bisa kita hubungkan dengan suatu gaya. Nah, gaya itu dinamakan gaya Archimedes. Tentu asing di telinga teman-teman. Nah, pada tujuan simulasi kita kali ini, kita akan mengetahui kemungkinan peristiwa yang terjadi jika suatu benda dimasukkan dalam zat cair. Kemudian, mengaitkan hasil pengamatan dengan materi pembelajaran yang sudah diperoleh teman-teman nih. Oke, tadi aku sudah singgung mengenai apa sih gaya Archimedes itu. Nah, sini aku kasih tahu teman-teman. Gaya Archimedes adalah gaya angkat ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida, baik zat cair ataupun gas. Nah, gaya Archimedes ini ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama sama, namanya adalah Bapak Archimedes, teman-teman. Dan hingga saat ini Archimedes menjadi hukum yang berlaku dalam bidang keilmuan fisika. Oke, nah teman-teman, aku mau ngasih tahu nih bunyi dari hukum Archimedes itu seperti apa sih? Apabila benda dicelupkan baik sebagian atau sepenuhnya ke dalam zat cair ataupun fluida tadi yang sudah kakak jelasin, mengalami gaya ke atas yang sama beratnya dengan zat cair yang dipindahkan. Ketika sebuah benda itu dicelupkan, terdapat 3 kemungkinan peristiwa yang terjadi nih teman-teman, yakni benda tenggelam, benda melayang, atau benda terapung. Nah, ketiga kemungkinan itu akan kita bahas di simulasi kita, yakni dalam neraca Kartesius. Teman-teman, langsung saja kita menuju ke simulasinya. Tetapi sebelum itu teman-teman harus mempersiapkan alat dan bahannya. Alat bahannya itu apa aja sih? Oke, di sini kakak mempunyai 3 buah cup plastik. Kita lihat ada 3 cup plastik ditambah kakak punya yang namanya plastisin. Nah, apa yang harus kita berbuat dengan alat dan bahan yang sudah disediakan? Oh, ketinggalan. Kakak juga mempunyai botol yang berisikan air yang akan kita tuangkan ke dalam ketiga cup plastik ini.
So, let's get started. Oke teman-teman, di sini kakak sudah mempunyai botol cukup besar dan ini tuh isinya air dan kita menuju ke langkah pertama. Oke, kita tuangkan air dengan batas ketinggian yang sama untuk ketiga cup plastik ini. Oke, di sini ada 3 gelas yang sudah kakak isikan dengan batas ketinggian yang sama, yaitu 3/4 dari gelas yang sudah kita siapkan. Nah, yang pertama kita akan ujikan plastisin berbentuk bola pejal ke dalam gelas pertama. Let's try it. Apa peristiwa yang terjadi nih setelah bola pejal ini dimasukkan ke dalam cup berisikan air? Ternyata terdapat peristiwa tenggelam. Bola pejal yang kakak masukkan tadi tenggelam sampai menyentuh dasar air. Kemudian kita coba yang kedua. Di sini kakak sudah membuat bentuk plastisin berbentuk pipih untuk gelas kedua. Let's get started. Peristiwa apa ya yang akan terjadi? Wah, bisa dilihat teman-teman, ternyata gelas kedua ini mengalami terapung. Nah, ada sebagian yang tenggelam, tetapi ada juga sebagian yang mengapung. Oke, yang ketiga, mari kita coba. Kita celupkan plastisin kita yang ketiga berbentuk pipih berongga. Apa ya yang akan terjadi? Wah, ternyata melayang. Nah, itu dia simulasi yang sudah kita lakukan nih teman-teman. Kira-kira apa ya yang bisa kita dapatkan dari simulasi dari neraca Cartesius? Yang pertama, kejadian pada gelas pertama tadi nih, yang kakak isikan dengan plastisin berbentuk bola pejal. Peristiwa apa yang terjadi? Iya benar, tenggelam. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis air, teman-teman. Sehingga gaya tarik air lebih kecil daripada berat benda, sehingga memungkinkan suatu benda itu tenggelam. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, benda-benda yang terbuat dari besi atau baja, teman-teman, itu dapat tenggelam. Karena apa? Massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Kemudian yang terjadi di gelas kedua, apa yang terjadi tadi? Iya, plastisin yang berbentuk pipih. Gelas kedua yang sudah kita praktekkan tadi berisikan plastisin yang berbentuk pipih, teman-teman. Nah, apa yang terjadi tadi? Bendanya, plastisinnya terapung di atas permukaan air, ya. Nah, keadaan ini dapat kita simpulkan ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga gaya tarik air akan lebih besar daripada berat benda. Oke teman-teman, tadi kita sudah melakukan simulasi tentang neraca Cartesius. Nah, jadi konklusi yang dapat kita ambil dari proses pembelajaran kita kali ini yakni adalah apa sih alat peraga sederhana itu? Alat peraga sederhana adalah alat peraga yang dibuat secara sederhana untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian kita mempelajari tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes tadi apa? Iya, sebuah benda yang dicelupkan baik sebagian ataupun keseluruhannya ke dalam zat cair akan memiliki gaya angkat air yang sama besar dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, ketika suatu benda itu dicelupkan ke dalam air atau zat cair atau ke dalam fluida,
maka akan memungkinkan 3 peristiwa, yakni tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, tadi kita sudah mensimulasikan melalui plastisin yang kita celupkan ke dalam zat cair. Yang pertama, kita memperoleh konklusi bahwasanya ketika benda itu tenggelam, ternyata massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Yang kedua, ketika benda terapung. Nah, ini disebabkan karena massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ketika suatu benda itu melayang, ternyata itu dipengaruhi oleh massa jenis air yang sama dengan massa jenis benda. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini mengenai simulasi neraca Kartesius. Mohon maaf atas segala kesalahan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.